Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, khutbah kali ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita memiliki amalan-amalan tertentu untuk bekal kita di hari kiamat atau akhirat kelak. Saudara-saudara, ada kisah menarik yang terjadi di antara dua hamba Allah yang merupakan tokoh penting, tokoh agama di Indonesia, yakni Buya Hamka dan Abah Anom. Keduanya memiliki spesifikasi yang berbeda. Kalau Buya Hamka itu adalah tokoh yang dikenal sangat cerdas, cemerlang pemikirannya, ya, kritis, bahkan saking hebatnya sampai-sampai beliau bisa menulis tafsir Al-Azhar selama di penjara. Kemudian Abah Anom juga punya kelebihan di bidang thariqah, dibilang sofistik, ya, yang dikenal sangat luar biasa juga. Dan pada suatu saat Buya Hamka berkunjung ke pesantren Suryalaya, pesantrennya Abah Anom. Itu kekaguman Abah Anom disampaikan kepada Buya Hamka bahwa beliau sangat kagum dengan ilmu yang dimiliki oleh Buya Hamka, ya. Tetapi Abah waktu itu bermohon kepada Buya Hamka, maukah Buya Hamka menyampaikan kepada Abah bagaimanakah cara mengamalkan ilmu yang begitu banyak yang Buya Hamka miliki. Abah sendiri juga tidak mampu, kata Abah Anom. Apalagi para santri, mohon Abah diberi petunjuk, wahai Buya. Mendengarkan kalimat dari Abah Anom itu, Buya Hamka tersadar sehingga dia bahkan menangis terisak-isak dan berlutut di hadapan pangersa Abah Anom. Buya sadar ilmu yang banyak tidaklah berguna bila tidak diamalkan. Kemudian Buya malah meminta ditunjukkan sebaik-baik amalan, sehingga akhirnya ditalkinkan kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa memang benar begitu banyak ilmu yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Akankah kita mampu semuanya mengamalkannya? Karena kita memiliki keterbatasan. Itulah sebabnya pentingnya satu amalan-amalan tertentu yang harus kita amalkan dalam setiap harinya. Dan amalan-amalan ini tentu saja di luar amalan wajib yang harus kita lakukan. Kalau sholat 5 waktu itu kan standar. Semua umat Islam wajib yang sudah baligh, yang sudah memenuhi syarat. Begitu juga puasa Ramadan atau berhaji bagi orang-orang yang mampu. Nah, saudara-saudara, yang saya maksudkan amalan-amalan khusus di sini adalah amalan keseharian kita di luar amalan-amalan wajib. Misalnya, amalan membaca Al-Quran setiap hari. Sebagaimana hadis Rasulullah yang saya bacakan di awal khutbah tadi, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran oleh kalian, fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau kita sering-sering membaca Al-Quran,
Misalnya kita mampu setiap selesai sholat 5 waktu kita baca beberapa ayat dari Al-Quran, atau juga setidaknya dalam sehari semalam ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran dan kita lakukan setiap hari secara istiqomah. Insya Allah Al-Quran akan menjadi penyelamat kita. Al-Quran akan memberikan syafaat dan menolong kita kelak di hari kiamat dan di hari akhirat. Atau juga amalan lainnya, misalnya ayat yang saya bacakan di awal juga, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, dan Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau memang kita senang membaca solawat dalam keseharian kita, terserah waktunya, yang penting dalam setiap hari ada kita baca solawat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang amalan-amalan khusus seperti ini itu insya Allah bisa membantu kita, bukan hanya kelak di akhirat, bukan hanya kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baik dari Quran maupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita sering membaca sholawat kepadanya, tetapi juga amalan-amalan ini kadang-kadang bisa memudahkan kita ketika kita ada dalam kesulitan pada saat-saat tertentu. Mengenai hal ini, khotib sendiri pernah mengalami satu kesulitan ketika berhaji di tahun 2019. Alhamdulillah prosesi pelaksanaan ibadah haji di Mekah sudah selesai dan sudah terlaksana semuanya. Tetapi ketika di Madinah, ketika khotib ingin memasuki Raudah, karena kan di Raudhah itu diyakini oleh umat Islam merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tetapi untuk masuk ke Raudhah itu tidak gampang ketika Haji Akbar, karena jutaan manusia kumpul di situ sehingga berdesak-desakan. Nah, khotib punya pengalaman 4 kali sudah masuk di dalam tapi selalu saja gagal. Nah, sampai akhirnya setelah keempat kalinya yang gagal itu, khotib menangis, ya Allah, dosa apakah yang saya lakukan sehingga seakan-akan Rasulullah menolak saya, seakan-akan saya tidak diterima oleh Rasulullah untuk duduk di Raudhah, untuk berdoa di Raudhah atau sholat di Raudhah. Namun setelah khotib renungkan, khotib mulai merasa diri, oh kayaknya saya benar-benar menyadari bahwa sebelum saya pergi haji, saya sangat sekali jarang untuk berzikir membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir saya yang lain saja, ya kayak subhanallah, alhamdulillah, yang lain, yang intinya ke Allah saja. Padahal Rasulullah ini perantara kita yang menghubungkan kita kepada Allah, maka perlu kita baca salawat. Setelah khotib tersadar seperti itu, kemudian khotib banting setir, khotib mulai zikir, membaca sholawat secara rutin. Saat itu khotib beri target minimal sehari semalam harus saya baca 100 kali sholawat, sambil hati kita menyesali, meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah setelah sekitar 2-3 hari khotib baca sholawat, tiba-tiba saja ada kemudahan yang sangat luar biasa. Ada seseorang yang menolong bagaimana cara masuknya. Kemudian begitu masuk, khotib berhasil duduk di Raudhah, bahkan sempat sholat duha 4 rakaat. Allahu Akbar. Keajaiban zikir, keajaiban Al-Quran ini juga banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita pernah dengar di zaman salah satu 4 imam mazhab, ada seseorang yang selalu berzikir setiap hari, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, secara rutin, secara istiqomah. Dan itu menurut pengakuannya semua doa yang dia inginkan kepada Allah dikabul. Dan meskipun doa itu ada satu hal yang mustahil, ingin bertemu seorang imam, ya salah satu imam, luar biasa, tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa, dia bisa dipertemukan dengan sang imam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, silakan kita pilih amalan-amalan khusus
yang harus kita pertahankan dan harus kita istiqomahkan. Bagi yang senang berpuasa Senin Kamis, silakan puasalah Senin Kamis. Ada yang berpuasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak, silakan kita berpuasa Nabi Daud. Baca sholawat silakan, sering-sering baca Quran silakan, atau seperti almarhum Ustaz Arifin Ilham, dia baca zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sesering mungkin, sebanyak mungkin setiap hari, sehingga dia juga mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang dia temukan dalam hidupnya. Atau ada yang ingin bersedekah setiap hari karena punya kelebihan harta, silakan saja saudara-saudara. Karena amalan-amalan yang seperti inilah insya Allah menjadi salah satu kelebihan yang kita miliki, merupakan salah satu keunggulan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan bersama, sehingga kita memiliki satu amalan-amalan khusus yang insya Allah bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallah.